نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها المسلمون اسمعوا فقد قال ربنا تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nikmat wahai saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang ini merupakan sebesar-besarnya nikmat yang hendaknya kita bersyukur atasnya. Karena nikmat ini adalah nikmat penentu bahagia dan sengsara kita di dunia dan di akhirat nanti. Nikmat ini adalah salah satu kunci bagi kita semua tak berkekalan kalaupun kita masuk ke dalam neraka. Ini nikmat yang merupakan jaminan bahwasanya kita akan masuk ke dalam surga. Pasti. Dan yang menjaminnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ketidaktahuan kita, karena kejahilan dan kebodohan kita, sedikit sekali di antara kita yang menyadari ini adalah sebesar-besarnya nikmat yang hendaknya kita bersyukur atasnya. Atau mungkin ada di antara kita yang menganggap ini bukanlah sebuah nikmat, sehingga kita tak mengerti untuk apa kita harus mensyukurinya. Nikmat apakah yang kita maksudkan tersebut wahai hamba-hamba Allah? Nikmat apakah yang kita maksudkan ini wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nikmat yang kita maksudkan ini adalah nikmat ketika hari ini, pada saat sekarang ini, Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kita sebagai orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita manusia hamba yang beragama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita hari ini sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebesar-besarnya nikmat wahai kaum muslimin. Ini adalah sebesar-besarnya nikmat wahai saudaraku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyatakan bahwasanya agama yang hari ini kita yakinin, agama Islam yang hari ini kita peluk adalah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang aku terima, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama satu-satunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Kenapa wahai kaum muslimin? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoin. Islam adalah satu-satunya agama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala cukupkan nikmatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan hal yang demikian. Coba lihat dalam surat Al-Maidah di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan
firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah mencukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhoin, kata Allah, aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Masya Allah. Ini jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa saja di antara manusia yang ketika mereka hidup, mereka berkeyakinan selain daripada Islam, mereka berkeyakinan selain daripada agama Islam, ketika mereka mati nanti, Allah Subhanahu wa taala tak akan mau menerima agama yang mereka bawa. Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima agama yang mereka yakini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Ali Imran di ayat 85. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mencari agama yang berkeyakinan selain daripada agama Islam, fala yuqbala minhu, maka aku tak akan menerimanya. Aku tidak menerimanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari keyakinan daripada selain daripada keyakinan Islam tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ia kelak di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Masya Allah. Oleh karena itulah, wahai saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini berbanggalah dengan status Islam yang kita sandang. Jangan malu menunjukkan akan agama kita. Tunjukkan kepada manusia, kita adalah orang yang berkeyakinan agama Islam. Dan Islam adalah agama yang mengatur semua perkara. Tidak ada satupun yang tersisa yang berkaitan dengan kebaikan kecuali Islam mengajarkan. Dan tidak ada satupun permasalahan yang menyangkut tentang keburukan kecuali Islam menjelaskan. Karena Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoin, dan Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Aqulu kama sami'tum wastaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan dan rahmatin Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku, kata Rasulullah, semua umatku, semua mereka pasti akan masuk ke dalam surga dengan dosa apapun yang mereka bawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kita pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Kecuali orang-orang yang enggak mau. Para sahabat waktu itu bertanya, siapakah orang-orang yang enggan itu, wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Siapa saja yang mentaatiku, siapa saja yang mau mengikutiku, maka merekalah manusia-manusia yang akan masuk ke dalam surga. Tapi siapa saja yang memaksiatiku, membangkangku, tak mau menurutiku, maka merekalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga tadi. Oleh karena itulah, wahai kaum muslimin, karena agama ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoin, maka siapa saja dari umat ini, maka tidak ada kewajiban bagi mereka kecuali wajib masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadih." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada satu orang pun dari umat ini yang mereka mendengar diutusnya diriku, yang mereka mendengar akan ajaran agama Islam, Yahudiyun wala Nasraniyun, apakah mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, thumma yamutu, kemudian mereka meninggal dunia,
Ya. Walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan mereka tidak beriman dengan agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala mengutus aku dengannya. Ya. Illa kana min ashabin nar, kecuali mereka akan termasuk golongan dari orang-orang penghuni neraka. Masya Allah. Jadi siapa saja di kalangan umat ini yang hari ini mereka mendengar, hari ini mereka menyaksikan akan ajaran agama Islam dan mereka tidak masuk ke dalamnya, mereka membawa keyakinan bahkan mereka meyakini selain agama Islam, maka kata Rasulullah, ketika mereka mati dan mereka tak sempat untuk masuk ke dalam agama Islam, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka akan tergolongkan orang-orang yang akan menempati neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu wahai saudaraku, pertahankan iman di dada ini. Apapun nanti hambatan, halangan yang merayu kita untuk menukarkan akidah ini, jangan pernah mau wahai saudaraku. Jaga akidah anak-anak kita. Yakinkan mereka agama yang mereka yakini hari ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahlah di atas agama ini. Yakinlah wahai saudaraku, semenderita apapun kita di dunia ini, semua sifatnya hanyalah sementara. Sedangkan di akhirat nanti, yang semuanya bersifat kekal dan abadi. Kalau kita mendapatkan kesengsaraan karena kita menukar akidah kita hanya karena rayuan dunia, dari hartanya, dari kedudukannya, atau dari wanitanya, maka sungguh kita akan mendapatkan kesengsaraan yang pedih, tiada tara, yang kekal dan abadi. Untuk itu wahai saudaraku, pertahankan akidah ini, istiqomahlah di atasnya. Pertahankan akidah ini terhadap anak-anak kita. Yakinkan mereka. Karena hari ini begitu banyak sekali godaan, rayuan yang menjadikan anak-anak kita mungkin menukarkan akidahnya hanya untuk sedikit kenikmatan dunia. Dan hari ini fitnah demi fitnah datang menghampiri kita. Entah kapan fitnah ini akan berakhir. Yang jelas keinginan mereka yang paling utama adalah bagaimana mengeluarkan orang-orang Islam dari keyakinan mereka, dari agama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita di atas agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam diri kita dan anak-anak kita beserta seluruh keluarga yang tercinta. Dan semoga kita semua berkumpul kelak di dalam sorga bersama keluarga-keluarga kita di atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tiada tara. Bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan di atas Islam dan iman ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah